Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini di sini ada cabai dalam polybag dan cabai dalam pot. Ini jenisnya sama, tapi yang satu ini memang ada dua jenis ya. Kami tanam dua jenis. Ini yang satu cabai gajah, jadi cabainya besar. Tapi yang satunya cabai rawit yang kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah, ini cabenya sudah mulai banyak buahnya, dan teman-teman bisa lihat di sini buahnya itu banyak ya. Tapi ini juga kebanyakan daun juga, jadi sama-sama hijau, jadi tidak begitu kelihatan ya buahnya ya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, meski ini satu polybagnya ada dua tanaman cabai yang berbeda, semuanya ini subur-subur ya. Sudah mulai berbuah banyak. Ini cabai gajahnya sudah banyak buahnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, dan juga pendek. Teman-teman, bagaimana cara perawatan cabai rawit dalam polybag ini ya? Kita mulai dari, saya akan menjelaskan mulai dari cara menyemainya ya, cara menanamnya ya. Di sini kita bisa menanam cabai ini dari buahnya langsung ya, seperti ini misalnya yang sudah tua, atau ini kita ambil satu yang sudah tua bisa. Ya, misalnya kalau kita langsung dari buahnya langsung, kita ambil yang sudah tua, kemudian kita semai. Cara menyemai cabai, teman-teman pasti sudah banyak yang tahu, dan kami juga pernah membuat videonya bagaimana cara menyemai cabai yang langsung dari buahnya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu teman-teman juga bisa membeli benih cabai secara online. Tentunya adalah di sini kalau kita membeli banyak sekali varietas yang bisa kita pilih, dan berbagai macam merek yang sudah tersedia di toko-toko pertanian ataupun bisa juga di toko online ya. Nah, ini adalah contoh persemaian cabai rawit yang sudah siap pindah tanam. Nah, kalau sudah seperti ini, daunnya sudah berapa ini? 1 2 3 4 5 6 ya, kurang lebih 5 sampai 6. Ini sudah bisa siap pindah tanam ya. Bisa dipindah tadi ya di polybag ataupun di pot. Untuk media tanam ya, yang di pot dan di polybag ini, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah campuran dari tanah gembur, pupuk kandang, dan arang sekam. Ini masih terlihat ya, arang sekam hitam. Nah, dengan perbandingan 1:1:1. Nah, mulai sudah kita pindah tanam di polybag ataupun di pot, maksud saya ya. Ini kita harus rajin menyiramnya setiap hari, pagi dan sore ya. Dan untuk penyiraman setiap hari, teman-teman bisa menggunakan air kolam lele ataupun PDAM ataupun air kolam ikan koi ataupun jenisnya ya. Itu terserah teman-teman, seadanya saja. Tapi untuk pemberian nutrisinya atau gizinya, kita harus memberikannya paling tidak 5 sampai 1 minggu sekali ya. Jadi untuk kesuburan tanaman cabai tadi ya, kami selalu menggunakan pupuk organik cair dari Taman Inspirasi ya. Jadi ini buatan kami sendiri ya, dari bahan-bahan pilihan, tentunya dari bahan-bahan alami ya, bahan-bahan organik yang kami sajikan dalam bentuk cair seperti ini. Untuk penggunaannya, dosisnya ini 15 sampai 30 ml per liternya ya. Dan ini bisa digunakan dari masa vegetatif sampai masa generatif ya. Jadi menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan tanaman. Mulai 2 minggu setelah tanam, kita bisa langsung menggunakan pupuk ini, mulai dari dosis yang terkecil sampai kemudian bisa kita tingkatkan sesuai dengan umur tanaman dan jenis tanaman ya. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tanaman, kita berikan 5 hari sampai 7 hari sekali ya pada tanaman kita. Nah, selain untuk tanaman cabai,
Pupuk ini cocok untuk berbagai macam jenis tanaman, baik itu tanaman buah, tanaman sayuran, ataupun tanaman hias. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pupuk organik cair dari Taman Inspirasi, bisa langsung menghubungi via WA ataupun linknya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Kemudian untuk pengendalian hamanya, ini kita biasa menggunakan air larutan ini ya, bawang putih yang dicampur dengan dari sabun cuci piring seperti itu. Nah, itu kita bisa menyemprotkannya pada hama yang ada pada tanaman cabai ini ya. Biasanya hama yang menyerang itu seperti kutu-kutuan, baik kutu daun ya maupun kutu kebul yang kutu putih seperti itu. Nah, kita bisa menyemprotkannya ya, dosisnya untuk penggunaan air larutan bawang. Di video sebelumnya kami telah menyajikan bagaimana cara membuat pestisida dari bawang putih. Nah, teman-teman bisa menonton kembali bagaimana caranya dan tinggal menyemprotkannya pada tanaman cabai kita sesuai dengan tingkat keparahan dari penyakit yang menyerang tanaman cabai kita ini. Dan jangan lupa, memang untuk tanaman cabai ini membutuhkan panas yang cukup. Jadi teman-teman harus menempatkannya di tempat yang cukup matahari. Paling tidak itu kalau di sini ini panasnya full ya, dari pagi sampai sore. Nah, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ini sebenarnya tanaman cabai ini 5 jam terkena sinar matahari dia sudah bagus ya. Karena saya punya tanaman cabai ya, itu di bagian timur, jadi dia kalau sudah jam 12 itu sudah tidak terkena sinar matahari, tapi dia cukup berkembang dengan bagus ya. Yang penting jangan di tempat yang teduh terus. Nah, oke teman-teman, jadi demikian ya bagaimana cara perawatan atau menanam cabai rawit dalam polybag atau pot. Semoga sajian tadi bermanfaat, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan itu bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.